dahulu supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hamzah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagi nama yang Ibu panggil bilang hadir ya. Ya, Bu. Ina Salifatur Rabiah. Hadir, Bu. Aulia Daeng. Hadir, Bu. Milka Audina. Hadir, Bu. Hansang. Hadir, Bu. Wah, ternyata siswa Ibu hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta buat kalian untuk mengecek kerapian diri kalian masing-masing. Dan juga tolong lihat sekeliling kelas kalian apakah kelas bersih atau tidak. Gimana? Sudah bersih, Bu. Wah, dan Ibu lihat kalian juga sekarang sudah rapi-rapi ya. Ibu guru sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah memiliki sikap disiplin sejak dini. Selanjutnya, Ibu yang bertanya, apakah ada yang pernah mengunjungi pantai di sini? Ada, Bu. Nah, biasanya di pantai itu apa sih yang kalian lihat? Saya, Bu. Iya, Sofa. Saya melihat laut. Pemandangan pantainya sangat indah, Bu. Wah, bagus sekali Sofa. Jadi di Indonesia itu banyak sekali pantai yang sangat indah dan juga ada pemandangan laut yang sangat mengagumkan sekali. Karena negara kita Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa yang dimana diapit oleh dua benua dan juga dua samudra. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks non-fiksi yang berjudul Mengenal Letak Geografis Indonesia dan juga akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, tujuan kita pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks bacaan, nantinya kalian dapat menguraikan tentang pokok pikiran pada teks bacaan dan juga melalui kegiatan membaca teks bacaan kalian nantinya dapat mendeskripsikan nih tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga beraris. Nah, dengan kalian mempelajari letak geografis Indonesia ini, kalian nantinya sebagai generasi muda bisa memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dalam mengembangkan bahasa maupun ekonomi negara. Nah, di sini gua akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu teks non-fiksi dan juga ciri-cirinya. Simak dengan baik ya, jangan ada yang ngomong sendiri. Iya, Bu. Nah, apa itu teks non-fiksi? Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah sebuah tulisan yang bersifat informatif, di mana teks non-fiksi itu bisa memberikan sebuah informasi dan juga penulisnya itu mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dan informasinya. Jadi penulis dari teks non-fiksi itu harus benar-benar bertanggung jawab bahwa teks yang mereka tulis itu benar-benar fakta, bukan hasil imajinasi mereka. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, bahasa yang digunakannya itu bahasa formal dan baku. Jadi, dalam penyampaian tulisan teks non-fiksi itu merupakan menggunakan bahasa yang formal dan baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada menggunakan bahasa yang denotatif. Nah, denotatif di sini artinya makna yang digunakannya itu tidak ada perasaan tertentu, jadi benar-benar fakta gitu. Nah, jadi tulisan dari teks non-fiksi itu benar-benar memberikan sebuah informasi yang tegas dan juga to the point. Selanjutnya ada isinya berisi fakta dan bersifat aktual, artinya teks non-fiksi itu merupakan tulisan yang berisi fakta sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan atau sesuai dengan penelitian yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada pokok pikiran. Nah, jadi pokok pikiran itu adalah suatu gagasan atau pikiran utama dari sebuah paragraf. Jadi menjadi pengembang dari paragraf berikutnya. Nah, cara menentukan pokok pikiran yang pertama membaca seluruh isi dalam paragraf. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca keseluruhan isi paragraf dengan ketelitian dan juga dengan konsentrasi yang tinggi sehingga kita nantinya dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Yang kedua ada tanda informasi penting. Nah, dalam setiap paragraf pasti ada yang namanya informasi penting nih. Jadi yang dianggap penting kalian tanda terlebih dahulu supaya itu memudahkan kalian untuk
nantinya mencari pokok pikiran. Nah, yang ketiga, tandai setiap menemukan pokok pikiran. Itu cara terakhir. Ketika kalian menemukan pokok pikiran, kalian tandai yang mana merupakan pokok pikiran. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya, kalau kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, coba siapa yang ingin menjelaskan sedikit nih tentang penjelasan yang dari tadi Ibu jelaskan. Ayo, siapa yang ingin? Saya dulu. Ya, ayo Dina. Jadi teks non fiksi yang dijelaskan Ibu tadi adalah tulisan yang bersifat formatif dan tulisan yang mempunyai tanggung jawab atas penggunaannya. Wah, tepuk tangan buat Audina. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Ina. Tadi Ibu juga menjelaskan tentang ciri-ciri teks non fiksi. Salah satunya adalah bahwa teks non fiksi itu isinya fakta dan bersifat aktual, Bu. Wah, tepuk tangan juga buat Ina. Ayo, siapa lagi yang ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang penjelasan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, ayo Hanza. Jadi tadi Ibu menjelaskan tentang cara menentukan pokok pikiran dalam teks non fiksi, yaitu salah satunya memahami isi bacaan. Wah, tepuk tangan buat Hanza. Ternyata siswa Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Karena kalian sudah paham, di sini Ibu punya teks bacaan tentang teks non fiksi. Silahkan kalian baca dengan teliti ya. Baik, Bu. Nah, dibaca dengan baik. Silahkan kalian baca dan juga Ibu minta untuk kalian menguraikan pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Ibu beri waktu kalian untuk membaca dan menguraikan mana yang termasuk pokok pikirannya selama sekitar 10 menit. Silahkan. Baik, Bu. Kalau tidak ada yang dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu minta buat kalian menjelaskan secara lisan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang berani untuk menyampaikan hasil uraiannya? Saya, Bu. Ya, ayo Hansa. Jadi, Bu, pada paragraf 1 itu pokok pikirannya menurut saya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, Bu. Wah, tepuk tangan buat Hansa. Nah, kalau kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan juga menyimak teman kalian, Ibu di sini punya soal LKPD pertama untuk kalian kerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Teks bacaannya ditaruh di meja masing-masing dulu. Nah, silakan kalian kerjakan soal LKPD Ibu. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang berani untuk ke depan mempresentasikan hasil pengerjaannya? Saya, Bu. Ya, ayo Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Paragraf pertama, pokok pikiran. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi penting, letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara yang berbatasan. Paragraf kedua, pokok pikirannya, letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Informasi pentingnya, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Paragraf ketiga, pokok pikirannya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi penting, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Paragraf keempat, pokok pikirannya, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257 km persegi. Wah, tepuk tangan buat Sofa. Terima kasih Sofa karena
berani untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Selanjutnya, ayo siapa yang ingin menanggapi hasil dari pengerjaan Sofa tadi? Saya, Bu. Ya, ayo Inas. Hasil pengerjaan Sofa tadi sudah benar, Bu. Pengerjaan Sofa juga sangat lengkap, Bu. Wah, tepuk tangan buat Inas. Selanjutnya, Ibu Guru akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ibu langsung bentuk aja ya. Jadi untuk Inas dan Hansa kelompok 1, untuk Sofa dan Audina kelompok 2. Baik, Bu. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu minta untuk kelompok, silakan kalian mendeskripsikan tentang karakteristik geografis Indonesia. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama sekitar 7 menit. Silakan. Ya, Bu. Apakah udah selesai berdiskusi anak-anak? Sudah, Bu. Ayo di bangkunya masing-masing Ibu minta kelompok 1 untuk mendeskripsikan hasil pengerjaannya. Saya, Bu. Ya, ayo Hansa. Jadi, peta geografis Indonesia itu dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo selanjutnya kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya mau Ya, ayo Audina. Jadi Indonesia memiliki kondisi yang unik di antara negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara. Untuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia ini disebut negara kepulauan. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian sekarang sudah bisa mendeskripsikan tentang karakteristik geografis Indonesia. Selanjutnya, coba perhatikan gambar peta yang ada di teks bacaan tersebut. Nah, di sana kan ada judul peta yang paling atas. Nah, itu biasanya ditulis menunjukkan isi peta tersebut. Terus di sini ada simbol. Nah, gambar peta tersebut kan ada simbolnya. Jadi simbol itu merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek tersebut. Nah, Ibu punya KBD 2 untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya lagi. Silahkan jalin kerjasama yang baik ya. Baik, Bu. Sebelum itu, Ibu kan kemarin suruh bawa pensil warna. Apakah sudah membawanya sama Sudah, Ganis? Bu. Sudah. Ya, Ibu akan membagikan file KBD-nya, yaitu menggambar peta sederhana seperti yang dicontohkan. Nah, silahkan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Jadi nanti dikasih warna ya. Ya, Bu. Silakan gambar. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan dan menampilkan gambar yang kalian buat. Ayo untuk kelompok, siapa yang berani untuk mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ayo kelompok 1, Hansa sama Inas. Jadi, ini merupakan hasil dari gambar peta kami. Wah, bagus sekali ya. Kita untuk kelompok 1. Ayo untuk kelompok 2 ingin menanggapi hasil dari kelompok 1. Gambarnya sudah bagus, Bu. Wah, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Ya, Bu. Silakan kelompok 1. Nah, kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari tadi dan Ibu lihat kalian semuanya sudah bagus-bagus dan pintar-pintar dalam mengerjakan file KPD-nya. Karena kita sudah ada di akhir pembelajaran, kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran yang dari tadi kalian ikuti sampai sekarang? Saya, Bu. Ya, ayo Sofa. Jadi, hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta. Kita hari ini membaca teks non-fiksi yang berjudul Mengenal Letak Geografis Indonesia.
Dan juga kita belajar membuat peta sederhana berdasarkan letak geografis Indonesia. Wah, tepuk tangan buat Sofa. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan kerjakan secara individu. Nah, sekarang duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Baik, Bu. Jaga secara jujur ya, jangan nyontek sama temannya. Siap, Bu. Apakah kalian sudah mengerjakan soal evaluasi? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan ke meja Ibu ya. Ya, Bu. Wah, kalian semua hari ini Ibu lihat sangat hebat sekali. Kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat aktif. Tepuk tangan buat kita semua. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Senang, Bu. Wah, kalau kalian senang, ibu guru juga ikut senang sekali. Saat sampai di rumah nanti, kalian jangan langsung melupakan apa yang kita pelajari hari ini. Kalian pelajari kembali di rumah ya. Baik, Bu. Sekarang untuk ketua kelas, silahkan memimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih